Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Jadi saudaraku yang kasih lihat, orang muda ini saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Luar biasa, Yesus tahu sesuatu yang kurang dari dirinya. Waktu Yesus bilang begitu, apa yang terjadi saudaraku yang kasih? Kalau dia tangkap betul-betul maksud Yesus, saya yakin saudaraku yang kasih, dia akan bilang yes, I'm God. Karena Tuhan tidak pernah punya maksud jahat dalam hidup kita. Halo, ada amin? Tuhan panggil saya dan saudara tidak bermaksud untuk menghancurkan hidup kita, lalu bikin kita susah, biar miskin di dunia, asal beta kaya di sorga. Beta punya nona-nona apa-apa. Tidak begitu. Sehingga saudara ikut Tuhan, terus saudara pikir, wih kalau beta cantik begini, beta penyongkar mana ya, berharap di Tuhan. Kaya kotong berdoa dan bekerja toh. Jadi kalau ada lewat boleh tuh bermain mata sedikit. Berdoa dan bekerja betul kawan. Wih kalau be ganteng begini, kalau be dapat nona satu kaki. Kalau Tuhan bilang yang satu kaki itu sempurna bagi engkau. Halo Elisa. Tidak berani amin ya. Dulu zaman kami itu begitu radikal cinta Tuhannya. Jangan lihat ini. Wih, otong begini kira-kira otong dapat karmanan ya. Tuhan panggil saudara itu tidak bermaksud, tidak begitu. Kalau orang muda ini dia bilang yes, saya yakin hari ini namanya terdaftar juga sebagai salah satu murid Yesus. Petrus, Lukas, Yohanes dan semuanya, lalu ada namanya. Sayangnya dia hanya dikatakan orang muda. Makanya dia tidak ada nama setelah itu. Why? Because he very sorrow. You know, not sad saja. Bukan soal sedih saja. Karena hartanya banyak. Tapi dia sorrow. Betul ya Kak John ya? Kita coba diskusi sorrow. Sorrow itu berduka. Dia berduka cita sekali sampai Yesus lu sampai hati. Pasal Yesus sudah tahu kalau beta usaha ini mulai dari nol. Beta banting tulang, jual dari kacang goreng keliling pikul di kepala baru kacang. Ada nona-nona lempar beda batu dulu. Tapi beta setia jual kacang Tuhan. Kasihan. Lalu setelah beta berhasil jual kacang mulai naik, beta mulai bikin kacang macam-macam. Ada kacang kapri, ada kacang goreng, ada kacang ini, kacang itu. Ada beberapa jenis kacang. Lalu karena enak, orang mulai tawarkan ke kios-kios. Taruh sini sakonyong supaya laku. Ayo tante mau, kok boleh. Nih satu bungkus untung 1.000. Dia taruh 4.000, tante jual 5.000. Kios-kios mulai terkenal sekarang pindah ke mart-mart kecil. Lalu menaik ke super, lalu hipermart. Semua jajanan tertulis. Kacang merek Isabella. Sekarang dia kaya. Dari hasil kacang dia beli motor dulu. Dari hasil kacang dia beli mobil. Dari hasil kacang dia beli Robicorn. Hanya kacang. Sekarang dia waktu ketemu Yesus yang Robicorn, dia pingin ajak Yesus jalan-jalan. Yesus bilang pulang kau jual. Kira-kira dosa saudara. Yesus dari nol sampai hati. Yesus yang tanya apa yang besok dilakukan. Dia sangat berduka. Saudara tahu? Orang muda ini, penghalang dia untuk mencintai dan mengasihi Tuhan adalah harta. Harta mengikat kakinya untuk come and follow me. Harta buat dia tinggal di rumah. Harta buat dia tidak bisa bergerak apa-apa. Why? Karena dia sudah terlanjur
cinta itu semua. Walaupun secara moralnya semuanya oke, tapi jauh di lubuk hatinya, mungkinkah dia lakukan itu semua hanya untuk dapat nama? Mungkinkah dia lakukan semua tindakan moral hanya untuk supaya dia dihormati? Mungkinkah dia lakukan semua untuk supaya dia diakui sebagai orang yang sukses dan berhasil? Dia tidak melakukan itu semua untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan. Dengar, kalau you main musik, you lakukan itu untuk manusia, nilaimu nggak ada apa-apanya. Kalau you leading here, you lakukan untuk manusia, you nothing. You do everything in here, you lakukan untuk manusia, nothing. When someone not say thank you for you, and you marah-marah, and you go back. Do you understand what I say? Lihat orang muda ini, hartanya mengikat dia. Pertanyaan saya, mungkin saya bilang, wih Pak Pendeta, wih Kak John, wih Bapak John, wih Dedi John, wih Om John. Beta hanya ada harta. Oke. Segala sesuatu yang melebihi Tuhan itu jadi penghalang dalam hidup. Kalau cita-citamu melebihi Tuhan, Tuhan nomor 2, cita-citamu nomor 1. Minta maaf. Ini baru omong cita-cita yang positif, yang ya harus. Tapi kalau saudara cari Tuhan untuk capai cita-citamu, maka dengar, engkau harus cari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka cita-citamu akan ditambahkan. Halo, ada amin? Ada amin? Saya lihat anak-anak menti yang saya layani, mereka fokus pertama cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Lalu Tuhan tambahkan karir mereka, tambahkan berkat dalam hidup mereka, tambahkan mereka cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Jangan pernah balik, termasuk pelayanan. Jangan saudara tipu Tuhan dengan pelayanan. Saya bilang saudara bisa tipu pemimpin, tapi saudara tidak bisa tipu Tuhan. Karena Tuhan harus di atas segalanya. Saudara melayani because you love Jesus. Ada amin? Jesus harus you reason. The main reason. Alasan utamamu adalah Yesus. Mungkin ada seseorang yang engkau cintai dan engkau sembunyi di hatimu dalam-dalam. Saya tidak tahu. Tetapi dia melebihi Tuhan. Kalau dia tidak ada rasanya, hidup tidak berarti. Pelayanan tidak ada artinya. Mari kita berjujur dengan Tuhan. Karena saya tidak lihat, tapi Tuhan tahu hati. Mungkin itu jadi penghalang buat engkau untuk tidak bisa ikut Tuhan all out. Karena ada sesuatu yang kau simpan, ada sesuatu yang kau sembunyi, yang jadi penghalang buat engkau. Dan dia mungkin hanya seperti sebuah tali benang yang halus, yang tidak terlihat, tapi sedang mengikat kakimu untuk follow him. Sesuatu yang sangat berharga, yang melebihi Tuhan. Itulah saudaraku yang kekasih, yang akan menjadi penghalang. Sekali lagi saudaraku yang kasih, jangan izinkan ada penghalang dalam hatimu ketika engkau sedang mengikuti Tuhan. All my heart, all my mind, all my soul, semuanya. Kalau tidak, engkau terbang tinggi tapi seperti layang-layang. Di bawah akan ditarik talinya. Iblis akan pakai itu untuk menjudge, menghakimi yang yang terbaik. Tahukah saudara, tokoh iman kita, Bapak Abraham, dia pernah diuji dalam soal satu ini. 25 tahun bro, dia tunggu punya anak seperti janji Tuhan. Engkau akan
Anak cucumu akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Tapi Sarah mandul. Bagaimana mungkin? Lalu mereka sudah tua 100 tahun. Sarah 75 tahun. Tapi Tuhan setia akan janjinya. 25 tahun menunggu, Tuhan genapi. Masih sabar 25 tahun? Masih bisa sabar 25 tahun? Pegang dada. Mei, sabar, pegang dada. Jangan dia bilang, Tuhan belum bisa, cepat sudah. Bilang, Tuhan, beta mau sabar. Saya tidak bilang 25 tahun. Mungkin saudara punya 2,5 tahun. Mungkin 2,5 bulan. Who knows ya, itu terserah Tuhan. Tapi yang saya mau garis bawahi di sini, sabar. Apa anak-anak? Kok lembut sekali. Apa anak-anak? Boleh ketepuk orang di kiri kan dengan sangat keras, bilang sabar. Setelah dapat 25 tahun, haleluya, praise the Lord, singing glory, senang-senang, saudara berkati, puji Tuhan. Saya bilang saya sering cerita, Bapak Abraham dan Mama Sarah keliling semua gereja, bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Kalau kita berdoa, Tuhan pasti jawab. Dari persekutuan doa ke persekutuan doa, dari KKR ke KKR, itu ada yang baik tua berdiri untuk bersaksi. Pulang bersaksi satu malam begini. Abraham duduk berlutut mengucap syukur karena Mama Sarah ada kasih tidur. Ishak. Abraham mengucap, Tuhan terima kasih. Hari ini potong bersaksi Tuhan. Terima kasih untuk urapanmu menyertai hamba-Mu. Kesaksian tadi memberkati banyak orang Tuhan. Berkati semua yang mendengar. Tuhan bilang amin. Tuhan bilang amin. Lalu Tuhan berkata, Abraham ya. Sulama Tuhan sudah beromong. Ya Tuhan. Besok pagi. Kita baca saja ayatnya. Kejadian 22 ayat 2. Then he said, take now your son, your only son Isaac, whom you love. Saya sengaja garis bawah kata itu. Ambil anakmu laki-laki, your only son, only son. Garis bawah kata only. Kayak Patrick begitu ya. Only. Only son Patrick. Lalu dia garis tolak. Whom you love. Tuhan itu tahu sampai di hati bahwa Abraham itu sangat sayang Ishak. Ishak minta apa sehari ini, tidak ada yang tidak bisa digenapi. Semuanya Abraham bilang ini, mau apa Ishak mau apa? Semua tersedia. Oh, Abraham kaya raya. Jadi Ishak mau minta apa saja kasih. Dan Tuhan tahu, whom you love, yang kau kasih. Tuhan, dan go to the land of Moria, and offer him there is a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Pergi ke atas salah satu gunung di sana, lalu di atas gunung itu persembahkan dia, nanti saya akan kasih tahu engkau selanjutnya. Abraham tunggu berapa hari untuk jawab Tuhan. Bayangkan Tuhan tahu kalau ada Ishak sekarang yang menggantikan posisi Tuhan di hati Abraham. Ada Ishak di hati Abraham. Makanya dia tanya, whom you love? Yang kau kasih. Kalau you only son, ya it's okay. Semua orang tahu kalau dia hanya punya anak satu-satunya laki-laki, Ishak. Tapi whom you love, who knows? Dalamnya Daud dapat diduga, dalamnya hati siapa tahu. Dari tatapan matanya kita ketahuan. Itu dia. Tuhan ditembus sampai di entemu hati. Gas korem. Gas korem. Tuhan tembus di hati. Saya bangga sekali dengan Abraham. Ayat 3 bilang begini. Kapan saudaraku? So Abraham rose. Baca sama-sama garis bawahi. Early in the morning. When I wake up,
Until I will sing the goodness of God. Pagi-pagi sekali Abraham, soalnya tunggu besok, lusa, tulang, minggu. Tuhan, lihat dia dulu Tuhan. Be pegang-pegang dia kepala dulu Tuhan. Be usap-usap dia Tuhan. Be sayang-sayang dia dulu Tuhan. Tuhan izin, Tuhan please. Tuhan kan maklum. Kasihan Mam Sawi, Tuhan sudah ingat mai tua. Oh, dia yang bunting, dia yang hamil, dia yang barala. Beta ini kan hanya gelisah ke setrika listrik waktu dia mau melahirkan, ke setrika listrik rusak begitu. Tapi dia yang berteriak di kamar sana dan bidan dong. Tuhan please, 7 hari, oke 7 hari. Betidur dan dia 7 hari boleh Tuhan. Kalau saudara masih simpan dan tahan, please Tuhan. Tuhan bilang, oke, I'm with you. Until you say that, I am Lord. Ini aku Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Hari itu pun sesuatu akan terjadi dalam hidupmu. Waktu engkau katakan, ini aku Tuhan. Hari itu dengar, sesuatu akan segera terjadi dalam hidupmu. Abraham tidak tunggu terlalu lama. Besok pagi early morning, pagi-pagi sekali, matahari belum terbit, Abraham supikas bangun Ishak. Jangan kasih bangun apa. Dia panggil dia pembawa. Siap kayu api. Yang tadi malam besuruh itu sembuh. Taruh di unta, jalan pelan-pelan. Itu Robicon yang Ishak punya mana? Pakai Ishak. Pajero saja. Robicon nanti rusak di gunung. Langsung mereka pergi berempat. Betul ya? Abraham, Ishak, 2 hambanya. Pas, 2 di muka, 2 di belakang. Bagasi isi kayu kering. Lalu mereka sampai sana. Saudara lihat, Abraham tidak takut-takut. Why? Abraham tidak curiga sama Tuhan. Abraham tahu, He is a goodness. Dia terbaik. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Tuhan terbaik, saudaraku yang kasih. Abraham tahu, Tuhan tidak mungkin punya rancangan kecelakaan. Tuhan tidak mungkin punya rancangan kejahatan atas saya. Never. Sehingga dia bawa Ishak di atas. Dia susun kayu. Lalu dia bilang, ada apa? Halo, beta tersibur-ribur sekali. Ada apa? Kesal, ada apa? Sesuatu something terjadi di atas panggung? Oke, pas mati dong. Kami ada khotbah, lagi pas puncak-puncaknya ini loh. Oh, kena hujan, tak? Ya. Tunggu ya. Tarik nafas lah. Karena semua orang bosan bersibur itu semua lebih begitu. Pada sini kelihatan. Akhirnya orang sudah lihat beda dia bosan. Ada tersibur itu. Sudah kan? Deal. Ya. Sampai di atas gunung. Abraham taruh kayu. Lalu bilang, Ishak, I love you. But I love more than love Jesus. So sorry my son. You only my son. But I lebih cinta Yesus daripada kamu. Jadi minta maaf ya Kak. Beta tidak bisa balas kapu WA terlalu jauh-jauh. Karena beta lebih cinta Yesus. Dan beta sayang Kak, tapi beta lebih cinta Yesus. Yang setuju katakan. Yang tersinggung bilang gas. Oh tidak ada. Tidak ada dong, ini malaikat semua. Beta senang bosong ya, beta hotbat terus.
Lalu saudaraku yang kasih, Ishak sorong tangan tanpa komentar. Ishak 17 tahun Pak. Lu bisa bayangkan. Dia bapak, dia bilang apa, dia ikut. Soalnya pakai mulu-mulu. Walaupun yang cita-cita jadi pengacara, tapi dia tidak bantah sedikit pun. Lalu papanya ambil dia, ikat kaki tangan, lalu letakkan dengan bagus di atas kayu-kayu. Lu bisa bayangkan Ishak. Lalu dia tarik napas bagian yang terakhir. Dia ambil belatinya. Dia sudah bilang, Jesus, you are my reason. Because of you, I'm here. 1, 2, 3, put. Pas dia mati. Tiba-tiba malaikat berteriak, Abraham, Abraham, don't do that. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Do not lay your hand on the land or do anything to him. Itu bukti. Tadi kalau orang muda itu Yesus bilang pergi jual. Kalau dia bilang yes I'm going and go back with follow you. Maka saudara lihat. Tapi sayang dia sedih. Abraham berbeda dengan orang muda itu. Kalau dia ambil pisau dan dia serahkan Ishak. Lalu benar-benarkah Tuhan jahat, Ishak harus dibunuh? Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Bapak di sorga. Saksikan filmnya. Haleluya. Suara. Will stay here. My son and I will go up and worship, and then we will come back down to you. Sheep up this high. Did you bring the flint to make a fire? Yes. We have wood, but where is the lamb for a burnt offering? God will provide the lamb.
are you, Father? Oh God, give me the strength to do what I must. Abraham, do not harm your child. For now I know that you fear God, seeing that you've not withheld your son, your beloved son. My son! My son! My son! Lihat kiri dan kanan. Saya tidak tahu apa yang di hatimu. Tuhan berkata, if you love me, obey my commandments. Jika engkau mengasihi aku, serahkan semuanya. Saya tidak tahu apa yang masih ada di hatimu. Hanya Tuhan yang tahu. Apa yang lebih daripada Tuhan, itulah yang ada di hatimu. Yang jadi penghalang, yang bisa jadi penghalang buat engkau. Dan mungkin engkau masih tahan sehingga Tuhan berkata, ya, karena engkau tahan maka Tuhan pun tahan. Siang ini dengan penuh penyerahan datang pada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta
badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. If you love me, he said, kalau engkau mengasihi Tuhan dan engkau ingin sungguh-sungguh berkata, aku ini hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Engkau boleh berdiri di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, ini saya mau cinta engkau selamanya. Amin. Dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Mari angkat tanganmu, nyanyikan ya Aba. Seperti Abraham, dia tidak sedih seperti orang muda itu, tapi dia langsung serahkan untuk Tuhan. Siang ini saya tidak tahu apa yang ada di hatimu, yang engkau masih tahan. Waktu engkau berdiri, katakan kepada Tuhan, saya serahkan untuk Tuhan. Saya tidak mau pegang, dia milik Tuhan, itu milik Tuhan. Seperti Abraham persembahkan Ishak, taruh persembahanmu di atas mezbah itu. Katakan, Tuhan, di atas mezbah ini saya letakkan cita-cita saya letakkan masa depan saya letakkan apa saja yang saya masih pegang kuat-kuat dan saya sedang sembunyikan. Saya letakkan persembahkan di atas mezbah. Kalau engkau berani, maka Tuhan berkata, aku menyediakan bagimu yang lebih baik dan yang terbaik. Mari mengucap syukur dan katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau siang ini ada yang sungguh-sungguh mau berkata, saya mau berubah Tuhan, saya mau mengiring Engkau, saya mau ikut Engkau. Saudara boleh angkat tanganmu ke atas dan katakan, ini saya Tuhan. Saya tidak lihat saudara, tapi saya tahu Tuhan sedang lihat kalau engkau angkat tangan saudara. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau pakai setiap kami yang ada siang ini untuk kemuliaan nama-Mu. Biar oleh kami orang lain diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan katakan, semua yang mengasihi Tuhan katakan. Bilang orang di kiri kanan, if you love Him, obey His commands.